Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 240120022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas berbicara dialektik dengan tema sampah plastik di sekitar kita. Tugas ini saya kerjakan di bawah bimbingan Bapak Rudi Karma SPD MPD yang telah memberikan motivasi dan arahan yang sangat berarti. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa disadari, sampah plastik ada di mana-mana, di jalan, halaman rumah, sekolah, kampus, hingga sungai dan laut. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli, karena yang terlihat sepele bisa berdampak besar bagi lingkungan dan kesehatan kita sendiri maupun orang lain. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat Sampah plastik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan plastik yang tidak dapat terurai secara alami dalam waktu yang singkat. Plastik adalah bahan yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kantong belanjaan yang kita gunakan untuk membawa barang-barang belanjaan kita, botol air mineral yang kita gunakan untuk minum, sedotan yang kita gunakan untuk minum minuman, dan kemasan makanan yang kita gunakan untuk mengemas makanan. Namun, plastik juga sering menjadi jenis sampah yang paling banyak mencemari lingkungan, karena plastik tidak dapat terurai secara alami dalam waktu yang singkat, sehingga plastik dapat bertahan lama di lingkungan yang menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Sampah plastik dapat mencemari lingkungan laut dan ekosistem laut, mencemari tanah dan air, serta mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Jika kita perhatikan lingkungan sekitar, banyak sampah plastik yang terbuang di tempat yang tidak semestinya, seperti di depan rumah, di selokan, di taman, di depan sekolah, ataupun di kampus. Plastik yang dibuang sembarangan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penyumbatan saluran air yang dapat menyebabkan banjir, mencemari tanah dan air, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah plastik yang ada di sekitar kita berdampak besar pada lingkungan dan kesehatan kita. Sampah plastik dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman, serta menjadi sarang nyamuk dan sumber penyakit. Selain itu, ketika sampah plastik dibakar dapat menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan kita. Tidak hanya itu, sampah plastik juga dapat mencemari makanan dan air minum kita dengan mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik yang sangat kecil yang dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan air minum. Penelitian menunjukkan bahwa kita bisa menelan mikroplastik sebanyak 5 gram per minggu, yang setara dengan 1 kartu ATM. Ini berarti bahwa kita secara tidak sadar mengkonsumsi plastik dalam jumlah yang signifikan setiap minggu. Dampak dari konsumsi mikroplastik ini masih belum sepenuhnya dipahami. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti peradangan, kerusakan jaringan, dan bahkan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita.
penjelasan sebelumnya, di sini saya mengajak teman-teman, ayo sama-sama kita bergerak bersatu untuk mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah plastik pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena setiap langkah kecil kita dapat membuat perbedaan besar bagi masa depan bumi kita yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Teman-teman, sampah plastik memang terlihat ringan dan tidak berbahaya. Tapi jika kita biarkan, dampaknya bisa menghancurkan lingkungan dan membahayakan kesehatan. Mulailah dari sekitar kita, dari rumah, dari kelas, dari kampus, dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadilah generasi yang peduli lingkungan, karena masa depan kita dimulai dari tindakan kecil hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi.